Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sazafra Zakiyah, NIM 1803211000079, mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai dari manajemen mutu, manajemen persediaan, serta manajemen pemeliharaan dari usaha keripik tempe. Yang melatar belakangi saya mengambil mengenai keripik tempe itu Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia. Rata-rata tingkat konsumsi tempe masyarakat Indonesia yaitu 6,45% orang per tahunnya. Di Indonesia terdapat lebih dari 100.000 pengrajin tempe dengan skala produksi yang sangat bervariasi. Tempe merupakan makanan yang digemari oleh masyarakat dikarenakan memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Pengolahan tempe menjadi beberapa produk variasi yang dilakukan. Salah satu inovasinya yaitu keripik tempe. Keripik tempe sangat digemari oleh masyarakat Indonesia karena memiliki keunggulan rasanya yang gurih, praktis, mudah dikonsumsi dan mudah dibawa kemana-mana sebagai camilan. Oleh karena itu, dilihat dari peminat di daerah sekitar, maka saya mengambil usaha keripik tempe. Nah, berdasarkan manajemen mutu yang ada pada usaha keripik tempe ini, saya akan menonjolkan 3 kualitas dari mutu keripik tempe ini. Yang pertama, memiliki desain yang menarik. Kedua, ukuran produknya yang bervariasi sehingga konsumen dapat memilih salah satu atau dari beberapa ukuran keripik tempe yang mereka inginkan. Yang ketiga, rasanya gurih dan memiliki variasi rasa yang bermacam-macam sehingga konsumen tidak bosan karena rasa yang ditawarkan hanya itu-itu saja. Manajemen mutu berdasarkan biaya terdapat 2 kategori. Yang pertama yaitu prevention. Nah, dari usaha keripik tempe ini akan mencari bahan baku yang murah dengan biaya yang cukup rendah. Yang kedua yaitu mendesain produk dengan kesesuaian yang telah ditentukan dari perencanaan awal. Nah, yang ketiga adanya pelatihan bagi tenaga kerja untuk meminimalisir resiko yang terjadi pada produksi usaha keripik tempe. Nah, untuk yang kategori appraisal yaitu melakukan pemeriksaan dan pengujian produk terhadap keripik tempe ini agar dapat atau layak untuk diperjualkan. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan ketika akan melakukan manajemen mutu pada usaha keripik tempe ini. Adapun tujuan dari manajemen persediaan yaitu adanya ketersediaan bahan baku, mengontrol persediaan sebelum proses produksi, menjamin lancarnya proses produksi, meramalkan permintaan dan penawaran konsumen, dan berjaga-jaga agar tidak mengalami kekurangan atau kelebihan stok, mendapatkan suatu keuntungan dari usaha keripik tempe, dan menjamin komitmen dengan pelanggan. Berikut adalah salah satu contoh studi kasus ketika dalam menentukan kuantitas pemesanan optimal biaya rendah, total biaya persediaan ketika menggunakan safety stock, dan di order point dalam usaha keripik tempe. Berdasarkan studi kasus dapat diketahui yaitu kuantitas pemesanan optimal dengan biaya rendah menggunakan penerapan model EOQ yaitu sebanyak 37 kg. Nah, untuk total biaya dari persediaan ketika perusahaan usaha keripik tempe ini menggunakan safety stock yaitu sebesar Rp82.275 dan dengan reorder point pada tiap 0,96 hari kerja atau sama dengan 7 jam kerja. Dalam manajemen pemeliharaan terdapat 2 kategori pula, yaitu yang pertama pemeliharaan terencana. Nah, pada usaha keripik tempe ini melakukan pemeliharaan terencana yaitu dengan menjaga dan mengontrol mesin agar tidak mengalami
kerusakan ketika akan proses produksi berlangsung dengan cara melakukan perawatan rutin setiap selesai melakukan produksi atau sebelum melakukan produksi keripik tempe dan melakukan perawatan secara periodik. Nah, untuk kategori pemeliharaan tidak terencana yaitu dengan cara mengawasi kerusakan pada mesin atau alat dengan melakukan perawatan darurat ketika mesin atau alat tersebut terjadi kerusakan secara darurat dan pada saat itu juga, dan melakukan perawatan kerusakan mesin atau alat ketika mesin atau alat tersebut sudah benar-benar tidak bisa digunakan lagi, dan melakukan perawatan penangkal apabila mesin atau alat tersebut masih bisa digunakan dengan cara mengurangi atau meminimalisir kerusakan-kerusakan yang akan terjadi pada proses produksi selanjutnya pada usaha keripik tempe. Dalam manajemen pemeliharaan secara tidak langsung akan memberikan manfaat kepada usaha keripik tempe, yaitu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, mengatasi permintaan kebutuhan dan penawaran sesuai dengan rencana awal, dan dapat mengatasi tingkat biaya pemeliharaan dengan biaya yang rendah. Cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan atau kurang tepat dalam penyampaian yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.